Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Angga. Pada kesempatan kali ini, Pak Angga akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya melakukan penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan sekaligus. Di situ sudah ada contoh soal 1/2 ditambah 1/3 dikurangi 1/4 sama dengan titik-titik. Ya. Langkah pertama yang akan kalian lakukan atau yang harus kalian lakukan dalam mengerjakan soal ini adalah kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Ya, kalau dulu Pak Angga mengajarkan kalian bagaimana mencari KPK menggunakan pohon faktor. Nah, sekarang Pak Angga akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya mencari KPK menggunakan tabel. Ya, sebelumnya Pak Angga ingatkan lagi tentang bilangan prima. Bilangan prima itu apa, nak? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya, ya, contohnya yang masuk bilangan prima adalah bilangan 2, ya. Kemudian bilangan 3. Terus bilangan berapa lagi? Contohnya 4. 4 bisa dibagi 1? Bisa. Dibagi 4? Bisa. Tapi 4 bisa dibagi 2. Maka 4 bukan bilangan prima. Terus 5. Ya, 5 hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan 5. Lanjutkan ya. 7 misalkan. Terus 11. Terus dan seterusnya. Ingat ya, hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ini nanti pegangan kalian di sini ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tabel ya. Di situ mana yang dijadikan KPK? Pak Angga ingatkan ya, yang dijadikan KPK adalah penyebutnya yaitu angka 2, 3 dan 4. Maka dituliskan di sini 2, 3, 4. Dibikin tabel seperti ini saja seperti biasa ya. Kemudian sebelum masuk ke tabelnya, cara membaginya Pak Angga ingatkan ini bilangan-bilangan ini, angka 2, 3, dan 4 ini harus dibagi sehingga hasil akhirnya setiap kotaknya atau tabelnya di situ adalah 1. Ya, berubah semuanya menjadi angka 1. Ya, misalkan kita mulai ya. Terus yang kedua, syarat yang kedua adalah dibagi juga dengan bilangan prima atau dimulai dari bilangan prima yang terkecil, yaitu angka atau bilangan 2. Ya, Pak Angga mulai. Karena paling kecil adalah 2, maka Pak Angga tuliskan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 3 dibagi 2, karena tidak bisa langsung saja diturunkan, tidak perlu dibagi, tetap sama yaitu 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Oke, terus dibagi berapa lagi, nak? Dibagi, karena masih ada angka 2, ingat ya syarat yang kedua tadi. Ingat, dibagi mulai dari bilangan prima yang paling kecil, ya. Maka dibagi 2 lagi, ya. 1 dibagi 2 nggak bisa, turunkan saja seperti biasa. 1, 3 dibagi 2 nggak bisa, turunkan saja 3. Kemudian 2 dibagi 2 1. Oke. Terus dibagi berapa lagi kalau sudah seperti ini? Dibagi 3. Maka 1 dibagi 3 hasilnya 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dibagi 3 nggak bisa, tetap turunkan 1. Nah, tadi Pak Angga sudah bilang ya, hasil akhirnya setiap tabelnya berubah menjadi bilangan atau angka 1. Maka ini sudah selesai. Karena di sini sudah 2-nya sudah berubah jadi 1, 3-nya sudah berubah jadi 1, dan 4-nya juga sudah berubah menjadi 1. Kemudian KPK-nya yang mana? KPK-nya adalah, Pak Angga tuliskan di sini, KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3. Diambil dari mana sih, Pak? Diambil dari ini. Ya. Ini saja yang diambil. 2 kali 2 kali 3. Atau sama dengan 2 kali 2 4, 4 dikali 3 hasilnya 12. Maka KPK dari bilangan 2, 3 dan 4 adalah 12. Terus kita masukkan seperti biasa di sini. Nah,
Terus ditambahkan, dikurangkan. Di sini dituliskan penyebutnya 12, 12, 12. 2 dikali 12. Dikali berapa? 2 dikali berapa biar jadi 12? Kali 6. Maka atasnya juga dikalikan dengan 6. 1 dikali 6 hasilnya 6. 3 dikali berapa biar jadi 12? Dikali 4. Maka atasnya juga dikali dengan 4. 1 dikali 4 hasilnya 4. 4 dikali berapa biar jadi 12? Kali 3. Maka atasnya juga dikali dengan 3. Hasilnya 3. Maka Bangga tuliskan lagi. 6 ditambah 4 dikurangi 3 per 12. Kita samakan saja, masukkan penyebutnya cuma satu saja. 6 ditambah 4 hasilnya 10, dikurangi 3 hasilnya 7 per 12. Ini adalah hasil akhir dari 1 per 2 ditambah 1 per 3 dikurangi 1 per 4. Ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ada contoh soal 7 per 10 dikurangi 2 per 5 ditambah 3 per 4. Ingat, harus cari KPK terlebih dahulu. Bagaimana? Dengan menggunakan tabel. Ya, 10-nya ditulis, 5-nya ditulis, 4-nya ditulis. Dibikin tabel seperti biasa. Ya. Terus, ingat ya bilangan primanya, Pak nggak tulis di sini 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Maka dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. Dibagi 2. Oke, karena 10 bisa dibagi 2, masukkan saja. 10 bagi 2 hasilnya? Ya, 5. 5 bisa dibagi 2? Enggak bisa, maka turunkan saja 5. 4 dibagi 2? Bisa. 2. Nah, terus dibagi berapa lagi? Karena masih ada angka 2 yang bisa dibagi 2, maka turunkan lagi bilangannya. Ya, yaitu bilangan atau angka 2. 5 dibagi 2 hasilnya 5 tetap. Kemudian 5 dibagi 2 tetap 5. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, masih ada lagi nggak yang bisa dibagi 2? Kalau nggak bisa, sekarang bagi 3. 5 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Terus, ini juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ketiganya atau semuanya, maka kita masuk ke yang lebih besar lagi. Ya, misalkan dibagi 3 nggak bisa, maka dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 1 dibagi 5 nggak bisa, diturunkan tetap 1. Nah, sudah selesai ya, karena setiap tabelnya sudah terisi bilangan atau angka 1. KPK-nya yang mana? KPK-nya yang ini. Ya, maka KPK sama dengan 2 kali 2 kali 5. Sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Ya, tinggal dituliskan saja di sini. Set 20 dikurangi set 20 ditambahkan set 20. 10 kalikan 20, 10 dikali berapa biar jadi 20 kali 2. Maka 7-nya juga dikalikan dengan 2. Berapa? 14. 5 kalikan berapa biar jadi 20 kali 4. Maka atasnya juga 2-nya harus dikalikan dengan 4. 2 kali 4, 8. 4 biar jadi 20 dikali 5. Maka 3-nya juga dikalikan dengan 5. Jadi 15. Ya. Terus dimasukkan seperti biasa. Penyebutnya jadikan 1 saja. Per 20 dituliskan 14. Dikurangi 8. Ditambahkan 15. 14 dikurangi 8, hasilnya 6, ditambah 15 jadi 21 per 20. Nah, kalau yang ini karena pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebut, bisa dijadikan pecahan campuran. Diingat-ingat ya. Maka bisa dijadikan pecahan campuran 1 per 20. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di situ terdapat 2 jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan campuran, yang kedua pecahan biasa. Ya. Contoh soalnya adalah 1 per 6 ditambah 2 4 per
per 9 dikurangi 7 per 12. Ingat, penyebutnya digunakan untuk mencari KPK terlebih dahulu. Ada angka 6, 9, dan 12. Ini agak besar, agak panjang ya. Kemudian bilangan primanya di situ dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan 11 ya, patokannya itu. Dimulai dari bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu angka 2. 6 bisa dibagi 2? Bisa, maka dimasukkan saja angka 2 ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 9 dibagi 2 tidak bisa, langsung saja diturunkan 9, 12 dibagi 2 ya, hasilnya 6. Terus dibagi berapa lagi? Karena masih ada angka 6 yang notabene masih bisa dibagi 2, maka dibagi dengan angka 2 lagi. 3 dibagi 2 nggak bisa, langsung saja turunkan 3. 9 dibagi 2 tidak bisa, langsung turunkan 9. 6 dibagi 2 bisa, hasilnya 3. Nah, terus masih ada lagi nggak bilangan yang bisa dibagi 2? Ada angka 3, 9, dan 3. Ya, nggak ada. Kalau nggak ada, maka masuk ke bilangan yang lebih besar, yaitu bilangan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Karena belum semuanya mempunyai angka 1, maka ini tetap dilanjutkan sampai semuanya di tabel ini memiliki angka 1. 1 ya, 3 ya pembaginya tadi ya. 1 dibagi 3 hasilnya 1, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 1 dibagi 3 hasilnya tidak bisa, tuliskan 1. Nah, sampai di sini selesai karena setiap tabelnya sudah memiliki angka 1. Terus KPK-nya yang mana? KPK-nya yang di sebelah sini ya. Maka tuliskan KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 36. Nah, selesai. Terus KPK yang 36 itu ditarik di sini jadikan penyebut ya. 36 ditambahkan 36 dikurangi 36. Karena ini ada pecahan campuran, tuliskan saja pecahan campurannya, bilangan aslinya dituliskan 2. 1 ini 2. Oke, 1 dari mana? 1 ini dari sini nah. Nah, 2-nya dari mana? 2-nya dari sini. Oke. Terus masuk ke 6 dikalikan berapa biar jadi 36? Yaitu dikalikan 6. Maka atasnya 1 ini juga dikalikan dengan 6. Hasilnya 6. 9 biar jadi 36 dikalikan berapa? Dikalikan 4. Maka 4-nya di sini juga dikalikan dengan 4. Yaitu 4 kali 4, 16 ya. 12 dikalikan berapa biar jadi 36? Dikalikan 3. Maka 7-nya juga dikalikan dengan 3, yaitu 21 ya. Maka akan ketemu, Angga tulis lagi di bawahnya 1, 6 per 36 ditambahkan 2, 16 per 36 dikurangi 21 per 36 ya. Kalau sudah seperti ini, baru kalian pisahkan yang mana bilangan asli, yang mana pecahan ya. Bilangan aslinya ada 2, yaitu angka 1 dan angka 2. Maka tuliskan saja 1 plus 1 ditambah 2 ditambahkan lagi, pecahannya dimasukkan 6 ditambahkan 16 dikurangi 21 per 36. 6 tambah 16, 22 dikurangi 21, hasilnya 1 per 36. Maka dituliskan 1 tambah 2, 3 ditambahkan 1 per 36. Maka hasilnya adalah 31 per 36. Ini adalah hasil dari 1 per 6 ditambah 2, 4 per 9 dikurangi 7 per 12 ya. Sudah jelas anak-anak? Nah, setelah kamu memahami 3 contoh soal yang Pak Angga sampaikan, sekarang saatnya kalian selesaikan 8 soal tentang operasi hitung pecahan ya. Di situ ada pecahan biasa dan juga ada pecahan biasa dan campuran, dan juga ada semuanya, ketiga-tiganya adalah pecahan campuran. Diingat-ingat,
Kalau misalkan kalian masih belum paham, ulangi lagi videonya, ya. Jangan lupa tanyakan sama Bapak Ibu guru kalian, dan jangan sampai lupa, kalau kalian sudah mengerjakan, kirimkan hasilnya kepada Bapak Ibu guru kalian. Paham nggak? Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.